Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai informasi penting pada proposal kegiatan dan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal diajukan dengan tujuan mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, proposal juga sering diajukan untuk memohon bantuan dana. Untuk bisa membuat proposal, hal yang perlu diperhatikan adalah dapat mengidentifikasi bagian-bagian penting proposal. Bagian-bagian penting proposal yang dimaksud di sini, yang pertama adalah kita mengetahui jenis-jenis proposal. Jenis proposal dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan tujuan penulisannya. Berdasarkan bentuk dan tujuan penulisannya, ada proposal berdasarkan bentuk. Di sini ada 3 bentuk, yaitu proposal formal, proposal non-formal, dan proposal semi-formal. Proposal formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Sedangkan pada bagian isi proposal terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia. Bisa juga kita tambahkan keuntungan dan kerugian, kemudian waktu dan biaya. Sedangkan pada bagian penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Kedua, ada proposal non-formal. Proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung unsur-unsur berikut, yaitu ada masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Ketiga, proposal semi-formal. Proposal semi-formal hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti proposal bentuk formal. Yang kedua, ada proposal berdasarkan tujuan penulisan. Proposal berdasarkan tujuan penulisan, kita masih bisa membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan baik mengadakan riset maupun penelitian. Jenis proposal penelitian sebagai berikut. 1. Proposal penelitian pengembangan. Yang dimaksud dengan proposal penelitian pengembangan adalah suatu kegiatan penelitian yang pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, kegiatan pengembangan berupaya menerapkan temuan atau teori untuk memecahkan suatu permasalahan.
Kedua, ada proposal penelitian kajian pustaka. Yang dimaksud dengan kajian pustaka di sini adalah menggunakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, proposal ini bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan yang baru. 3. Proposal penelitian kualitatif. Yang dimaksud adalah bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna atau perspektif subjektif lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Yang dimaksud dengan proposal kuantitatif pada dasarnya menggunakan suatu penelitian dengan pendekatan deduktif-induktif. Jenis lain proposal berdasarkan tujuan penulisannya ada proposal acara. Proposal ini bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara atau kegiatan. Kemudian yang berikutnya ada proposal kerjasama. Proposal kerjasama merupakan proposal yang bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak ataupun lembaga yang lain. Selanjutnya, ada proposal permohonan dana. Proposal permohonan dana merupakan proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Yang lainnya, ada proposal praktik. Proposal praktik adalah proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktik. Dan terakhir ada proposal usaha. Proposal ini merupakan proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Bagian-bagian penting proposal. Yang kedua adalah struktur proposal. Untuk membuat proposal, tentunya kita harus memahami strukturnya. Yang pertama, kita akan membahas struktur proposal pada proposal kegiatan. Bagian pertama dari proposal kegiatan adalah halaman judul. Halaman judul berisi nama atau judul kegiatan, tempat, waktu penyelenggaraan kegiatan, dan pihak penyelenggara kegiatan. Yang kedua ada latar belakang. Latar belakang berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Latar belakang umumnya berisi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Yang ketiga adalah tujuan kegiatan. Bagian ini berisi alasan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. Tujuan dalam proposal bisa lebih dari satu. Susunannya adalah dari tujuan yang paling penting ke tujuan yang kurang penting. Yang keempat ada nama dan tema kegiatan. Bagian ini berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Sebagai contohnya, judul proposal sebagai berikut. Untuk nama kegiatan, misalkan pentas seni perpisahan kelas 12 MAN Pemalang. Tema kegiatannya adalah Ayo bawa harum nama MAN Pemalang. Yang kelima adalah bentuk kegiatan. Bagian ini berisi perihal
format atau bentuk sajian kegiatan. Misalkan sebagai contohnya, untuk bentuk kegiatan dengan tema "Ayo bawa harum nama Man Pemalang" sebagai berikut. Ada lomba pertunjukan musik antar kelas, lomba majalah dinding antar kelas, lomba pertunjukan tari antar kelas. Berikutnya adalah peserta. Bagian ini berisi sasaran pihak yang akan mengikuti kegiatan. Peserta harus disesuaikan dengan jenis kegiatan yang direncanakan. Sistematika yang ketujuh adalah waktu dan tempat kegiatan. Bagian ini berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan yang meliputi tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa kegiatan dilaksanakan. Selain itu, bagian ini menunjukkan pelaksanaan tempat kegiatan. 8. Ada penyelenggara atau panitia. Bagian ini berisi informasi penyelenggara atau panitia kegiatan. Di bagian penyelenggara atau panitia, dibutuhkan kontak atau nomor kesekretariatan yang bisa dihubungi. Penyelenggara atau panitia juga berisi susunan kepanitiaan yang sudah dibentuk. Bagian susunan panitia biasanya ditulis secara terlampir. Sistematika ke-9 ada jadwal kegiatan atau susunan acara. Bagian ini berisi susunan acara atau jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dapat berbentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai dengan kebutuhan. Apabila jadwal kegiatan lebih dari 1 halaman, biasanya ditulis terlampir. 10. Ada rancangan anggaran. Bagian ini berisi perincian pemasukan, pengeluaran, serta keperluan dana yang masih diperlukan. Bagian rancangan anggaran disusun dengan cara sederhana, tetapi tetap memakai prinsip penyusunan keuangan. Sistematika berikutnya adalah bagian penutup. Bagian ini berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Bagian ini ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia serta mengetahui penanggung jawab kegiatan. Sistematika terakhir dari proposal kegiatan adalah lampiran-lampiran. Bagian ini berisi lampiran rincian kegiatan anggaran biaya, jadwal kegiatan lengkap, atau bisa juga berupa media publikasi seperti contohnya adalah pamflet ataupun brosur, dan hal-hal yang belum tercantum secara terperinci dalam bagian isi proposal. Berikutnya adalah proposal penelitian. Proposal penelitian memiliki sistematika. Pertama ada judul. Judul merupakan aspek penting suatu penelitian. Proposal penelitian menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul proposal penelitian harus memuat gambaran dan lingkup penelitian. Ada beberapa syarat judul yang baik sebagai berikut. Yang pertama ada menarik minat peneliti, dapat dilaksanakan, kemudian mengandung kegunaan praktis, berupa kalimat pernyataan, serta jelas dan singkat. Sistematika berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang merupakan pengantar singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Biasanya, latar belakang masalah dibuat secara deduktif. Masalah secara umum dikerucutkan menjadi masalah khusus yang akan diteliti. Latar belakang masalah merupakan landasan pembuatan sebuah penelitian.
Sistematika yang lain yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah mencakup tujuan, manfaat, kerangka konsep, dan metode penelitian yang digunakan. Rumusan masalah didapat setelah peneliti menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Sistematika berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas. Tujuan penelitian ditulis menggunakan kata yang bersifat operasional, seperti menguraikan, mengidentifikasi, atau menggambarkan. Tujuan penelitian biasanya dibuat dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum. Sementara itu, tujuan khusus menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas. Selain itu, manfaat penelitian harus menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada sistematika tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Bahan bacaan yang dipakai sebaiknya yang mutakhir dan relevan dengan topik penelitian. Kemudian ada kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan alasan ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat, serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal, atau data literatur lainnya. Sedangkan hipotesis atau dugaan bukan sesuatu yang mutlak, tergantung pada jenis penelitiannya. Kemudian ada sistematika berupa metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah seperti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berikutnya ada jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian berisi rencana tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. Sistematika terakhir adalah lampiran. Lampiran yang harus disertakan dalam proposal antara lain berupa daftar, pustaka, dan alat yang digunakan dalam penelitian. Proposal kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 dengan tema Aksi Kemerdekaan 71. Pada bagian A ada latar belakang. Di dalam latar belakang di sini kita bisa melihat di sini yang melatar belakangi kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, SMK Negeri 1 Batu akan menggelar kegiatan lomba dengan tema
Aksi Kemerdekaan ke-71. Dalam penyelenggaraan kegiatan perlombaan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Batu. Untuk menyukseskan kegiatan perlombaan ini, maka kami selaku pengurus organisasi siswa intrasekolah mengharapkan bantuan dan dukungan kepada pihak sekolah untuk bersedia menyetujui rencana kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Dan masuk pada bagian maksud dan tujuan. Yang pertama ada maksud. Maksud dari proposal ini adalah bahwa kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semangat dalam menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-71 pada tanggal 17 Agustus 2017. Sedangkan tujuan yang pertama adalah untuk menciptakan semangat dalam berjuang meraih kemenangan antar masing-masing siswa SMK Negeri 1 Batu. Tujuan yang kedua, untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa SMK Negeri 1 Batu. Tujuan yang ketiga, menciptakan jiwa sportivitas dalam perlombaan pada siswa SMK Negeri 1 Batu. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menciptakan rasa nasionalisme pada siswa SMK Negeri 1 Batu. Kemudian masuk pada dasar pemikiran. Acara ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah Pancasila sebagai Persatuan Indonesia, dan yang kedua adalah agenda OSIS SMK Negeri 1 Batu. Kemudian D, tema kegiatan. Kegiatan mengusung tema Aksi Kemerdekaan ke-71. Maksudnya adalah untuk menunjukkan sikap perilaku berjuang dan meraih kemenangan antar masing-masing siswa SMK Negeri 1 Batu dengan didasari sikap sportif pada perlombaan ini. Kemudian yang E, menjelaskan macam-macam kegiatan. Kegiatan yang diadakan diantaranya di sini ada lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba balap karung, lomba mengambil koin dalam air, lomba joget kelereng, lomba memasukkan paku ke botol, lomba futsal terong, dan ada lomba menggunakan sarung. F, ada peserta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa SMK Negeri 1 Batu. Untuk poin G, menjelaskan waktu dan tempat kegiatan. Yang pertama ada hari dan tanggal. Waktu kegiatan dilaksanakan pada Kamis 18 Agustus 2017. Sedangkan waktunya adalah pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat kegiatan adalah lapangan basket SMA Negeri 1 Batu. Sedangkan pesertanya adalah seluruh siswa SMK Negeri 1 Batu. Bagian yang H adalah susunan kepanitiaan. Susunan yang dimaksud di sini ada penanggung jawab, ketua pelaksana, panitia pembantu. Di mana panitia pembantu di sini ada ketua OSIS, sekretaris, bendahara. Kemudian ada seksi-seksi, ada seksi acara, logistik, seksi keamanan, seksi P3K, kemudian ada seksi dokumentasi, kemudian ada seksi konsumsi. Dengan kesemua seksi-seksi di sini ada nama-nama yang bertanggung jawab dalam bagian-bagian sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Kemudian seksi perlombaan. Pada seksi perlombaan di sini ada koordinator dan anggota, kemudian ada nama-nama yang bertanggung jawab dalam seksi-seksi perlombaan.
Kemudian bagian yang I adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan di sini dirinci per bagian. Rincian-rincian yang dimaksud adalah yang pertama pada pukul 08 sampai 08.30 acaranya adalah lomba makan kerupuk. Kemudian tempatnya adalah lapangan basket SMK Negeri 1 Batu. Kemudian pada berikutnya pukul 08.30 sampai 09 ada acara lomba tarik tambang. Tempat masih sama, yaitu lapangan basket SMK Negeri 1 Batu, sampai dengan kegiatan berikutnya ada lomba balap karung, lomba mengambil koin dalam air, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir pada pukul 12.30 sampai pukul 13.00 ada kegiatan perlombaan, yaitu lomba voli menggunakan sarung dengan tempat yang sama. Ini jadwal pelaksanaan kegiatan di sini dirinci per kegiatan ya, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana. Kemudian yang C ada estimasi biaya. Estimasi biaya yang dimaksud di sini ya, di sini merinci semua biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan perlombaan. Yang pertama di sini ada menjelaskan tentang peralatan perlombaan. Ada bermacam peralatan perlombaan dengan nominal biaya yang harus dikeluarkan. Di sini bisa dilihat ya, ada plastik, biayanya adalah Rp5.000, kemudian kerupuk Rp30.000 dan seterusnya sampai dengan di sini ada biaya konsumsi yang kisaran biayanya adalah Rp500.000 ya. Di sini semua hal-hal dirinci secara jelas berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian ada pengeluaran berupa hadiah pemenang. Di sini dicontohkan, dirinci. Pada hadiah pemenang di sini ada pemenang untuk tim, kemudian untuk duo, dan juga untuk individu. Setiap hadiah pemenang di sini nanti di proposal dituliskan untuk juara 1 mendapatkan hadiah berupa apa. Misalkan contohnya di sini ada 2 Fanta besar dengan rincian kebutuhan biaya adalah Rp40.000. Kemudian juara kedua, kemudian ada contoh yang hadiah pemenang duo, kemudian ada hadiah pemenang individu, jenis hadiahnya apa, kemudian biayanya berapa, semuanya dirinci secara jelas. Ya, begitu juga untuk juara, untuk individu sama. Hadiahnya apa dirinci. Di sini dituliskan semua barang-barang yang telah dibeli, kemudian nominalnya berapa, dan di bagian yang paling terakhir adalah kita tuliskan semua total biaya. Sebagai contohnya adalah total biaya yang harus dikeluarkan secara keseluruhan. Di sini ada Rp1.470.000. Bisa dituliskan juga dengan secara terbilang. Sebagai contohnya Rp1.470.000, biar semakin jelas berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang paling terakhir adalah masuk pada bagian penutup. Di bagian ini kita tuliskan tentang harapan dan bisa ditambahkan dengan ucapan terima kasih. Sebagai contoh yang bisa kita tuliskan, demikianlah proposal ini dibuat. Besar harapan kami untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi pihak sekolah. Semoga adanya acara dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 SMK Negeri 1 Batu menggelar kegiatan lomba dengan tema aksi kemerdekaan ke-71 ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik seperti hal yang diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Penutup menunjukkan bahwa proposal telah selesai. Kemudian berikutnya kita tuliskan tempat dan tanggal dibuatkannya proposal. Proposal ini dibuat di Batu,
pada tanggal 2 Agustus 2017. Kemudian pihak-pihak siapa yang bertanggung jawab kita tuliskan. Yang pertama adalah ketua, kemudian kedua ada sekretaris. Ketua di sini ada Indah Susilo SPD, sekretarisnya adalah Iwan Budi Nusantara. Kedua pihak ini di sini menandatangani proposal yang kemudian proposal ini diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan. Sebagai contohnya di sini mengetahui penanggung jawab Dr. Andes Widodo Kusumo. Di bagian ini juga ada tanda tangan. Ya, demikian ini contoh dari proposal kegiatan. Dari contoh ini mudah-mudahan dipahami. Masuk pada contoh yang kedua, yaitu jenis proposal penelitian. Untuk menulis proposal penelitian sudah dijelaskan juga bagian-bagian pentingnya apa saja. Kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama adalah judul penelitian. Penelitian di sini judulnya adalah pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2016-2017. Ini judul dari proposal. Sedangkan jenis penelitiannya di sini adalah penelitian sosial. Kemudian di bagian bawah judul bisa kita tuliskan nama penulis dan instansi. Sebagai contoh di sini Laurencio Lee. Kemudian setelah kita tuliskan judul, pada bagian berikutnya adalah kita menuliskan tentang latar belakang. Apa yang melatar belakangi si penulis menulis atau membuat sebuah penelitian tentang pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Bantul. Yang melatar belakangi pemilihan judul kita tuliskan di bagian latar belakang. Di latar belakang kita bisa melihat di sini yang dituliskan, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan global dan menyiapkan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan berperan untuk menghadapi tantangan global. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kualitas pendidikan yang semakin menurun. Salah satu penyebab kualitas pendidikan yang menurun tersebut adalah kegiatan peserta didik menonton televisi. Acara-acara televisi mampu mempengaruhi peserta didik, khususnya di sini adalah siswa peserta didik SMA Negeri 3 Bantul, Kabupaten Bantul. Minat belajar sebagian peserta didik SMA Negeri 3 Bantul menurun karena kebiasaan menonton televisi. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu penyebab minat belajar peserta didik SMA Negeri 3 Bantul pada tahun pelajaran 2016-2017 rendah. Penelitian ini juga membahas dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap prestasi belajar siswa didik SMA Negeri 3 Bantul pada tahun pelajaran 2016-2017. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua serta peserta didik untuk mengatasi masalah tersebut. Di bagian latar belakang ini menuliskan tentang alasan mengapa penulis memilih judul tentang, kita lihat lagi judulnya, pengaruh televisi terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Bantul. Jadi yang melatar belakangi pemilihan judul kita tuliskan di latar belakang. Kemudian masuk pada bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah ini nanti akan membahas masalah-masalah yang bisa muncul berkaitan dengan kebiasaan menonton televisi, ya, pengaruhnya apa. Ya, di bagian rumusan masalah ini menggunakan kata tanya. Kata tanya yang bisa digunakan adalah kata tanya apa, atau bisa juga menggunakan kata tanya bagaimana. Pada contoh ini kata tanya yang digunakan adalah kata tanya
apa? Contohnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya minat belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2016-2017? Kedua, apa dampak negatif dan dampak positif televisi terhadap prestasi peserta didik SMA Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2016-2017? Ketiga, apa upaya yang dilakukan orang tua untuk menanggulangi pengaruh televisi terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Bantul pada tahun pelajaran 2016-2017? Itu rumusan masalah. Menggunakan pola kalimat tanya dengan kata tanya apa. Sedangkan kalimat-kalimat yang dirumuskan itu harus sesuai dengan judul penelitian. Masuk pada poin C, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada kesesuaiannya dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah jumlahnya 3, maka tujuan penelitian juga ada sejumlah 3. Sebagai contohnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya minat belajar peserta didik SMA Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2016-2017. 2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif televisi terhadap prestasi peserta didik di SMA Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2016-2017. Ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan orang tua untuk menanggulangi pengaruh televisi terhadap belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian masuk pada poin D, ada manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian yang bisa kita rumuskan di sini. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan agar generasi muda dapat bermanfaat dalam masyarakat. Kedua, bagi peserta didik, penelitian ini bertujuan agar peserta didik sadar mengenai pentingnya belajar dan dapat memperoleh prestasi maksimal. Ketiga, bagi orang tua, penelitian ini bertujuan agar orang tua dapat membatasi waktu menonton televisi, terutama bagi putra dan putrinya. Kemudian masuk pada poin E, yaitu kajian teori. Pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang mendukung pada penulisan penelitian. Teori yang pertama, kita bisa menuliskan tentang pengertian pengaruh negatif. Pengaruh negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gaya yang ada atau timbul dari sesuatu, bisa orang ataupun benda, yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Kemudian teori yang kedua menuliskan tentang pengertian televisi. Dalam bahasa Inggris, televisi disebut dengan television. Istilah television berasal dari perkataan Yunani yaitu tele, far, off, yang maksudnya adalah jauh, ditambah dengan vision yang artinya dari bahasa Latin, vision yang artinya adalah to see, melihat ya. Jadi arti secara harfiah melihat jauh. Namun arti secara global adalah sebuah alat media informasi yang audiovisual satu arah. Kemudian teori ketiga, pengertian prestasi belajar. Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usahanya
dalam belajar sebagai yang dinyatakan dalam raport. Kemudian teori yang keempat, dampak positif televisi. Dampak positif televisi yang pertama ada memberikan informasi kepada siswa atau masyarakat atau penonton televisi. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan bagi penonton. Yang ketiga, menjadi sarana hiburan, dan yang keempat adalah mengisi waktu luang. Kemudian yang kelima, dampak negatif televisi. Dampak negatif televisi diantaranya adalah yang pertama, mengganggu proses belajar peserta didik, menurunkan minat belajar peserta didik, memberikan contoh negatif pada peserta didik, dan mengganggu serta mengurangi waktu istirahat peserta didik. Itu kajian teori. Kemudian bagian yang F adalah metodologi. Metodologi yang kita rumuskan di sini yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian tentang masalah yang terjadi di dalam masyarakat atau kelompok sasaran. Hasil penelitian tindakan dapat langsung diterapkan pada masyarakat atau sekelompok sasaran. Karakteristik utama penelitian ini adalah partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota sasaran. Dan metodologi yang kedua, kita tuliskan target penelitian. Target penelitian ini adalah pelajar. Kemudian masuk pada poin G, waktu penelitian. Pada bagian ini menuliskan tentang waktu untuk melakukan penelitian. Kita bisa membuat menjadi bagan waktu penelitian sebagai berikut. Ada hari, tanggal, kegiatan, kemudian di sini keterangan. Yang pertama, pada hari Senin sampai dengan Rabu, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017, ada jadwal membuat judul. Kemudian setelah membuat judul, ada membuat latar belakang serta menuliskan rumusan masalah. Di judul, latar belakang, dan rumusan masalah ditargetkan dibuat pada tanggal 2 sampai 5 Juli 2017. Kemudian ini beda keterangan di sini nanti bisa dituliskan targetnya sesuai atau tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017, ada kegiatan yaitu membuat tujuan serta manfaat penelitian. Kemudian berikutnya, pada hari Senin sampai Sabtu atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017, ada kegiatan. Ya, di sini kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah mencari referensi tentang masalah yang akan diteliti. Yang kedua, membuat bagian teori dan metodologi. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar pustaka. Ini terjadwal pada tanggal 10 sampai 15 Juli 2017. Kemudian penjadwalan yang terakhir Senin 17 Juli 2017 dijadwalkan untuk melakukan presentasi dan laporan penelitian. Ini mengenai jadwal penelitian. Kemudian masuk pada poin yang H adalah bisa kita tambahkan lagi menulis biodata peneliti. Biodatanya di sini ada nama lengkap, nomor induk, kelas, ya, Laurencioli, nomor induknya 01312, sedangkan kelasnya adalah 11 IPA 3. Kemudian poin I, anggaran biaya. Di sini menuliskan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan proposal. Yang pertama ada pemasukan, kedua ada pengeluaran. Pemasukan di sini semuanya dituliskan bahwa
biaya berasal dari dana pribadi peneliti, yaitu Lawrence Lee. Sedangkan pengeluarannya di sini dituliskan ada untuk menyusun proposal Rp15.000, pembuatan kuesioner Rp15.000, untuk wawancara dianggarkan Rp20.000 sehingga total pengeluarannya adalah Rp50.000. Tadi pemasukan 50, pengeluaran 50 sehingga sisanya adalah 0. Kemudian pada poin berikutnya adalah poin J, masuk pada daftar pustaka. Daftar pustaka berarti menuliskan tentang pustaka-pustaka yang dipakai pada penulisan hasil penelitian. Pustaka yang dipakai di sini diambil dari buku Soekardi tahun 2003 dengan judul Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara. Kemudian ada Sujana tahun 1995, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung, Remaja Rosda Karya. Kemudian ada Tulus 2004, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta Grasindo. Kemudian ada Yusuf tahun 2001, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung, Remaja Rosada Karya. Dan poin yang terakhir adalah penutup. Poin K, penutup. Demikian proposal ini dibuat. Semoga mendapat izin dari Bapak atau Ibu. Proposal sudah selesai, tinggal kita tuliskan tempat dan tanggal penulisan proposal. Bantul 1 Juli 2017, kemudian ditandatangani oleh peneliti Lawrence Lee. Di sini ada tanda tangan. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan izin dengan adanya tanda tangan. Sebagai contohnya, mengetahui wali kelas 11 IPA 3 Widya Stuti SPD. Beliau menandatangani di sini. Nah, ini siapa yang bertanda tangan? Yang menandatangani adalah yang memberikan izin. Jika yang memberikan izin wali kelas, berarti bisa wali kelas. Jika nanti dengan guru bahasa Indonesia, berarti di sini adalah guru mapel bahasa Indonesia. Demikian contoh proposal penelitian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.